Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Intan Pariwara dengan nomor NIM 212101080026, Ika Habibatur Rahmah dengan NIM 212101080033, Illa Faiza Nurain dengan NIM 212101080029, dan Hidayatul Aliyah dengan nomor NIM 212101080007 yang akan menjelaskan mengenai gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan berdasarkan sumber rangsangan gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama gerak endonom, yang kedua gerak etionom atau esionom. Yang pertama gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom disebut juga autonom. Macam-macam gerak endonom yaitu yang pertama nutasi, yang kedua higroskopis. Yang kedua gerak etinom. Gerak etionom merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Gerak etionom disebut juga dengan gerak esionom. Rangsangan itu dapat berupa cahaya, sentuhan, suhu, air, gravitasi bumi, dan zat kimia. Organ tubuh yang memberikan respon terhadap rangsangan tersebut adalah akar, batang, daun, bunga, buah, atau bagian dari organ tubuh lainnya. Berdasarkan arah respon, gerak etinom dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu gerak tropisme, yang kedua adalah gerak anakti, yang ketiga adalah gerak taksis. Gerak tropisme merupakan gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trope, yang berarti membelok. Bila geraknya mendekati arah rangsangan, disebut tropisme positif. Sedangkan jika gerak responnya menjauhi arah datangnya rangsangan, disebut tropisme negatif. Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, tropisme dibedakan menjadi 7. Yang pertama yaitu fototropisme, yang kedua yaitu geotropisme, yang ketiga yaitu hidrotropisme, yang keempat kemotropisme, yang kelima tekmotropisme, yang keenam yaitu termotropisme, dan yang terakhir yaitu skutotropisme. Yang pertama yaitu fototropisme atau biasa disebut dengan heliotropisme, yaitu rangsangan berupa cahaya. Contohnya, gerak ujung batang yang tumbuh mengarah ke sumber cahaya. Yang kedua yaitu geotropisme, merupakan rangsangan berupa gravitasi bumi. Misalnya, gerak akar tumbuh ke dalam tanah atau tropisme positif, dan gerak batang tegak ke atas atau tropisme negatif. Yang ketiga yaitu tekmotropisme atau biasa disebut dengan haplotropisme, merupakan rangsangan berupa persinggungan atau sentuhan. Misalnya, sulur tanaman sirih merah yang melilit pada batang. Hidrotropisme yang terakhir yaitu merupakan rangsangan berupa air. Misalnya, gerak akar membelok ke sumber air. Higrotropisme sendiri yaitu rangsangan karena perbedaan kelembapan. Bisa dilihat pada gambar yang pertama yaitu gerak tropisme. Nah, pada gerak ini batang yang tumbuh mengarah ke sumber cahaya, Yang kedua yaitu geotropisme, merupakan rangsangan berupa gravitasi bumi. Misalnya, gerak akar tumbuh ke dalam tanah atau tropisme positif, dan gerak batang tegak ke atas atau tropisme negatif. Yang ketiga yaitu tekmotropisme atau biasa disebut dengan haplotropisme, merupakan rangsangan berupa persinggungan atau sentuhan. Misalnya,
sulur tanaman sirih merah yang melilit pada batang. Hidrotropisme yang terakhir, yaitu merupakan rangsangan berupa air, misalnya gerak akar membelok ke sumber air. Hidrotropisme sendiri yaitu rangsangan karena perbedaan kelembapan. Bisa dilihat pada gambar yang pertama, yaitu gerak tropisme. Nah, pada gerak ini batang yang tumbuh mengarah ke sumber cahaya. Pada fototropisme sendiri, bagian batang itu mengarah ke cahaya karena fototropisme sendiri berkaitan erat dengan zat tumbuhan yang terdapat pada ujung tumbuhan yang disebut auksin. Pada sisi batang yang terkena cahaya, zat tumbuh lebih sedikit daripada sisi batang yang tidak terkena cahaya. Akibatnya, sisi batang yang terkena cahaya mengalami pertumbuhan lebih lambat daripada sisi batang yang tidak terkena cahaya, sehingga batang membelok ke arah cahaya. Gambar selanjutnya yaitu gambar gerak geotropisme. Pada gerak geotropisme, tumbuhan dapat membedakan arah atas dan bawahnya dengan pengendapan statolit. Statolit sendiri adalah plastisida khusus yang mengandung butiran pati padat dan terletak pada posisi rendah, misalnya pada bagian tudung akar. Adanya penumpukan statolit pada akar dapat memicu distribusi kalsium dan auksin. Namun, tanaman yang tidak memiliki statolit masih dapat mengalami gravitopisme atau geotropisme yang disebabkan kinerja sel akar yang dapat berfungsi sebagai indera dan menginduksi perenggangan protein sel ke atas dan penekanan protein sel tanaman ke sisi bawah akar. Selanjutnya yaitu gerak tiknotropisme. Pada gambar tersebut bisa dijelaskan bahwa yang selanjutnya pada gambar tersebut adalah gambar dari contoh gerak tiknotropisme. Untuk yang selanjutnya yaitu gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kata nasti berasal dari bahasa Yunani yaitu nastos yang berarti dipaksa mendekati. Oleh karena itu, arah gerak dari bagian tubuh tumbuhan yang melakukan gerak nasti ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Ditinjau dari macam sumber rangsangnya, gerak nasti dibedakan menjadi yang pertama yaitu fotonasti, yang kedua nikinasti, yang ketiga tigmonasti, yang keempat termonasti, yang kelima haptonasti, yang keenam nasti kompleks. Untuk yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai macam-macam sumber rangsangannya dari gerak nasti. Yang pertama yaitu niktinasti, mempunyai rangsangan gelap, misalnya pada gerak mengatupnya daun turi, daun asam, daun putri malu pada malam hari. Yang kedua yaitu seismonasti, berupa rangsangan sentuhan mekanik, misalnya gerak daun putri malu mengatup saat disentuh. Yang ketiga yaitu hiponasti. Pada tumbuhan polong-polongan tertentu, daunnya mengatup ke atas. Dikatakan hiponasti karena sel-sel persendian bagian bawah yang mendorong daun mengatup ke atas. Hal itu terjadi karena air dari sel-sel persendian bagian atas dialirkan ke sel-sel bagian bawah. Akibatnya terjadilah sel-sel persendian bawah mengembang dan bagian atas menyusut. Selanjutnya yakni epinasti. Pada tumbuhan polong yang lainnya, daunnya mengatup ke bawah. Kejadiannya adalah kebalikan dari hiponasti. Yang kedua yakni termonasti, yaitu rangsangan berupa perubahan suhu, misalnya gerak pada mekarnya bunga tulip. Yang ketiga yakni fotonasti, yaitu rangsangan berupa perubahan cahaya, misalnya gerak mekarnya bunga pukul 4. Yang keempat yakni nasti kompleks, yaitu penyebab rangsangan lebih dari satu, misalnya gerak membuka dan menutupnya sel-sel penutup stomata. Rangsangan berupa cahaya, suhu, air, dan zat kimia.
Selanjutnya yakni gerak taksis. Taksis adalah gerak seluruh atau bagian tubuh tumbuhan yang berpisah tempat dan arah perpindahannya, dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, ditinjau dari macam sumber rangsangannya. Taksis dibedakan menjadi dua, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis yaitu rangsangan berupa cahaya, misalnya seperti gerak kloroplas bagian sel yang terkena cahaya. Sedangkan pada kemotaksis yaitu rangsangan berupa bahan kimia, misalnya gerak sperma dari benang sari menuju ke ovum pada butik bunga.